warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nasiro Ahmad yang biasa dipanggil ASI dengan NIM L0112511029 dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan dengan Prodi Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis dampak limbah plastik terhadap ekosistem di wilayah Laut Luhut Timur, yaitu PPT saya sendiri. Sebelum masuk ke pengertian atau materi selanjutnya, saya akan membahas dulu tentang tujuan dari PPT yang saya buat atau analisis yang saya buat. Yang pertama itu adalah agar kita mengetahui bagaimana sih jenis dari limbah plastik yang mencemari di perairan Luhut Timur, menganalisis apa saja dampak-dampak dari limbah plastik pada ekosistem laut. Dan yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana upaya penanggulangan agar tidak terjadinya kesalahan berulang yang bisa dilakukan untuk pencemaran laut dari limbah plastik ini. Baik, yang pertama itu ada pengertian. Pengertian yang pertama itu adalah laut. Laut sendiri merupakan suatu hamparan air asin yang sangat luas dan menutupi sebagian besar permukaan bumi. Bukan hanya salah satu perairan yang sangat luas, tapi juga salah satu ekosistem paling penting atau bisa dibilang sangat penting di bumi dikarenakan dia memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial bagi manusia. Yang kita ketahui adalah lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh lautan, sehingga kelestarian ekosistemnya sangat berpengaruh terhadap kehidupan global. Namun, dalam beberapa dekade terakhir ini, kita lihat pencemaran laut mengalami peningkatan yang sangat tinggi atau signifikan, apalagi dalam limbah plastik, yang sangat sulit sekali untuk terurai. Kemudian ada pencemaran laut. Pencemaran laut sendiri adalah di mana laut itu masuknya sebuah cairan, limbah, atau zat yang sangat berbahaya untuk ekosistem laut. Bukan saja hanya ekosistem laut, tapi untuk biota laut bahkan bisa berdampak pada manusia juga. Pencemaran laut sendiri juga menyebabkan penurunannya kualitas air yang berawal dari air yang bersih nih dan sehat bisa menjadi air yang sangat keruh atau kotor. Nah, dari sini saya kita udah ngeliat kan, emang teman-teman sendiri mau punya kayak mandi gitu, kayak mandi di pakai air yang kurang bersih, apalagi dari limbah plastik, pastinya nggak mau kan teman-teman. Nah, kemudian yang mengakibatkan bahan-bahan yang terkandung di dalam plastik, contohnya bahan kimia, limbah, dan zat tersebut akan mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, sumber dari pencemaran juga ini berasal dari limbah-limbah yang dihasilkan industri, bahkan bisa limbah pertanian dan juga sampah-sampah yang dihasilkan dari masyarakat. Selanjutnya ada limbah plastik. Limbah plastik itu adalah sisa dari orang yang menggunakan barang dari plastik. Contohnya saja botol, jajanan, atau makanan, bahkan masih banyak lagi barang yang terbuat dari bahan plastik. Nah, bahan plastik juga adalah bahan yang sangat sulit terurai atau hancur. Kemudian sampah plastik yang mengotori atau merusak lingkungan ini, dia berasal dari aktivitas rumah tangga nih teman-teman. Orang yang berpariwisata juga di pantai. Nah, pasti kalian sering kan juga berpariwisata di lantai, contohnya kayak lihat sunset, sunrise, dan yang lain-lainnya juga. Nah, aktivitas di pelabuhan juga nih teman-teman. Bahkan aliran sungai pun menjadi salah satu penyebab banyaknya limbah plastik karena dari aliran sungai itu arusnya itu akan membawa sampah-sampah plastik atau limbah plastik itu ke laut yang dapat mengotori lingkungan. Baik. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kondisi perairan Luhut Timur. Nah, Luhut Timur sendiri merupakan wilayah yang bisa dibilang banyak pesisirnya nih teman-teman, yang dimana masyarakatnya banyak dan hampir seluruhnya bergantung dari hasil laut, seperti aktivitas pelabuhan, industri, dan juga rumah tangga di wilayah ini. Dia tuh semakin bertambahnya tahun, dia tuh semakin meningkat nih teman-teman. Namun, penggunaan plastik yang tidak terkendali atau banyaknya limbah plastik ini dia tuh dapat menyebabkan penumpukan limbah plastik di pinggiran pantai. Selain itu, arus laut yang biasanya membawa sampah dari pinggir pantai ke dalam laut yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada ekosistem laut. Baik,
Nah, setelah dari kondisi perairan Laut Timur itu ada pula jenis limbah plastik. Nah, dari jenis limbah plastik ini teman-teman, kalau misalnya kita ngelihat nih, bisa nih untuk mungkin kayak contohnya aja kayak udah kalian lihat ini bisa kalian kurangin atau bisa aja nggak usah kepake lagi. Nah, contohnya yang jenis limbah plastik itu tuh adalah kantong plastik, dimana kantong plastik ini tuh 35% lebih banyak dari yang lainnya. Nah, caranya biar nggak ada plastik atau kantong plastik ini tuh caranya tuh gunain tote bag yang bukan sekali pakai, jadi bisa dipakai berulang kali, dan itu tuh juga lebih alami gitu loh teman-teman. Dan yang kedua itu botol plastik, yaitu botol plastik itu 25% lebih banyak juga nih daripada yang lain. Nah, karena kan biasanya orang-orang kalau dia berpariwisata mungkin jalan-jalan ke pantai atau mungkin dia melihat keindahan pantai, pasti adanya juga dong kayak butuh makanan, butuh minuman. Nah, biasanya mereka itu juga pasti maunya yang simpel-simpel, jadi cuman beli terus langsung buang deh. Padahal yang lebih sehat dan lebih alaminya itu adalah ketika kita membawa botol minum sendiri, yang bukan sekali pakai, yang bukan langsung buang, yang bisa dicuci kembali guys. Nah, terus jajanan-jajanan nih, lebih baik juga kalian tuh kayak bawa makanan juga guys, daripada harus cuman beli terus langsung dibuang ke tempat sampah. Mungkin bisa nih beli botol plastik, tapi harus juga dibuangnya pada tempat yang seharusnya, bukan langsung asal buang aja nih teman-teman. Kemudian yang ketiga ada sedotan dan styrofoam. Nah, ini tuh pasti kalian tuh banyak banget kan yang kayak ngelihat di pelabuhan, kayak tiba-tiba ada styrofoam yang kelihatan nih kayak di atas air kayak gitu. Nah, itu tuh bisa banget nih guys kalau misalkan kalian punya tempat styrofoam gitu, mungkin yang mungkin punya orang tua yang nelayan atau mungkin yang beraktivitas di dekat laut, bisa nih yang punya kayak tempat-tempat styrofoam yang mungkin tidak terpakai, langsung aja dibuang guys ke tempat sampahnya. Jangan cuman diliatin abis itu dibuang deh. Nah, sedotan juga nih, sedotan paling banyak kan kayak kalian beli minuman yang berwarna kayak gitu tuh ada sedotannya. Nah, itu banyak banget guys ditemukan di limbah plastik yang ada di laut-laut itu. Terus jaring dan alat tangkap plastik. Nah, ini tuh juga banyak banget untuk yang dari nelayan-nelayan nih guys, yaitu 10% kan kita lihat sendiri di slide ini. Nah, itu tuh termasuk juga dia tuh bisa melukai biodata laut, apalagi ikan-ikan. Nah, itu bisa juga yang bikin perkembangan ikan ini jadinya nggak stabil. Awalnya itu dia normal, malah nggak stabil teman-teman. Nah, itu yang kelima itu ada limbah plastik lainnya. Limbah plastik lainnya itu adalah 10%. Nah, setelah jenis limbah plastik ini, kita juga ada yang namanya dampak plastik pada lingkungan dan ekosistem. Nah, ini tuh bisa kita lihat nih, kenapa kalau misalkan kalian buang plastiknya itu ke laut, kita bisa lihat nih dampak plastik pada lingkungan dan ekosistem apa sih yang terjadi oleh biota laut dan ke manusianya juga. Nah, yang pertama itu ada tertelan oleh biota laut. Nah, yang tertelan oleh biota laut ini kan kalau misalkan kita nih ngelihat ikan itu kan nggak punya apa ya, kayak dia tuh apa yang dia lihat pasti dia akan makan juga kan, apalagi kalau misalkan dia kelaparan nih teman-teman. Nah, jangan sampai limbah plastik yang biasanya orang-orang buat buang ini, dia itu akan makan, ikannya itu akan makan guys, karena eh, dampaknya itu bukan cuma di ikannya aja yang mati atau mungkin yang yang sakit atau luka, tapi juga berdampaknya tuh ke manusia. Nah, bisa bayangkan aja nih teman-teman, kalian gitu kan beli ikan, terus tahu-taunya mungkin kalian tuh ya keracunan kayak gitu, tahu-taunya di dalam tubuh ikannya itu ada kayak zat-zat kimia yang dari limbah plastik yang pernah dimakan sama ikannya. Nah, itu kan bisa aja menyebabkan manusianya ini keracunan. Nah, jadi dampaknya itu bukan di biota laut sendiri, tapi pada manusianya juga. Nah, yang kedua itu tersangkut pada tubuh hewan laut. Nah, pasti kita selalu lihat nih, bukan hanya di film-film aja, tapi secara nyata juga kan tersangkut pada tubuh hewan laut. Contohnya aja yang tadi jaring alat tangkap. Nah, jaring alat tangkap ini kalau misalkan nggak dibuang pada tempatnya guys, ini tuh bisa melukai biota laut kayak penyu, terus ikan kecil nih, apalagi guys yang kayak ikan-ikan hias gitu yang kayak
cepat punah kayak gitu. Nah, yang tersangkut pada tubuh hewan laut ini dia maksudnya itu kalau misalkan kayak tersangkut itu kan pasti sakit kan, mempunyai banyak luka banget nih guys. Nah, itu tuh pasti kayak buat mereka mati, akhirnya perkembangan ikan juga nih akan jadi nggak normal, yang harusnya itu normal jadi nggak normal. Nah, yang ketiga itu ada kerusakan terumbu karang. Terumbu karang ini juga itu kan termasuk rumah-rumah ikan kecil-kecil ya guys ya. Nah, terus jadi kalau misalkan dia rusak, otomatis ikan-ikan kecil nggak punya rumah dong untuk ini, akhirnya dia tuh punah juga. Terus ada tumbuhnya mikroplastik. Nah ini juga guys, kalau misalkan kalian terlalu banyak mengotori lingkungan tuh akan adanya tumbuhnya mikroplastik atau kayak nggak sehat gitulah guys. Terus yang kelima itu ada penurunan kualitas air. Nah, penurunan kualitas air ini dia maksudnya adalah kan banyak nih yang kayak di pesisir-pesisir gitu yang dia memanfaatkan laut sebagai air paling bersih untuk mereka mandi, mereka gunakan minum dan segala macam. Nah, kalau misalkan ada plastik nih, ada plastik ya kan, kita ngebayangin aja kalau ada plastik terus airnya yang sudah terkena zat-zat kimia. Nah itu tiba-tiba langsung kita gunain, kita minum, pasti itu juga akan membuat keracunan ya kan guys. Nah terus ada gangguan pada fotosintesis. Gangguan pada fotosintesis. Nah, gangguan yang pada fotosintesis ini kan di dalam laut juga ada yang namanya fotosintesis, guys. Nah, kalau misalkan ada limbah plastik, kemudian ditutupi sinar cahayanya, otomatis fotosintesis ini nggak akan bisa terjadi. Nah, perkembangan atau jaring makanannya ada di ekosistem laut ini juga akan hancur kayak gitu. Nah, yang kedua tuh mikroplastik pada tubuh biota laut. Akibatnya tuh nggak sehat, jadinya bisa aja menimbulkan penyakit yang harusnya awalnya nggak ada malah jadi ada karena limbah plastik ini. Nah, terus terancamnya keberlanjutan perikanan. Nah, terancamnya keberlanjutan perikanan ini juga memang kayak membuat ikan yang harusnya itu berkembang secara normal jadinya nggak berkembang gara-gara dari ikannya ini yang cepat punah gara-gara limbah plastik. Nah, terus ada ancaman terhadap kesehatan manusia yang tadi sudah saya jelaskan, yang akan bisa menyebabkan keracunan akibat mengonsumsi ikan yang memang memakan limbah plastik. Baik, materi yang selanjutnya itu adalah upaya penanggulangan. Nah, upaya penanggulangan ini yang biasanya itu agar tidak terjadinya lagi atau tidak parah lagi akan limbah plastik yang ada di laut, teman-teman. Yang pertama itu ada kegiatan beach clean up, yang artinya itu kayak dia tuh harus kayak membersihkan atau kayak pecinta alam nih. Pecinta alam tuh untuk membersihkan masyarakat juga nih, untuk membersihkan sekitaran laut. Nah, yang kedua itu adanya edukasi atau pembelajaran. Nah, pasti dong kalau misalkan nggak diajarin atau nggak adanya edukasi, pasti kita juga nggak akan tahu kan bagaimana sih caranya upaya penanggulangannya atau dampak-dampaknya. Nah, dengan adanya edukasi atau pembelajaran ini kita juga bisa tahu dan sadar bagaimana caranya untuk bisa menanggulangi dampak-dampak dan caranya untuk ada upaya penanggulangan. Yang ketiga itu ada mengelola limbah plastik. Mengelola limbah plastik menjadi hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat ini ya misalkan kayak menjadi barang yang lebih bermanfaat untuk manusia, terus yang lain-lainnya juga, guys. Oke, yang selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah limbah plastik ini memberikan dampak yang sangat negatif bukan hanya pada biota laut, bahkan juga pada manusia. Dari banyaknya kasus, limbah plastiklah yang paling banyak masalahnya nih guys. Masyarakat yang kurangnya edukasi atau pembelajaran atau disengaja. Plastik bukan cuma mengotori laut, tapi juga melukai ekosistem terutama biota laut dan juga sangat membahayakan kesehatan manusia. Bahkan tidak bisanya terjadi fotosintesis yang dimana sangat membutuhkan sinar cahaya matahari dan bahkan bisa mengancam mata pencarian serta perekonomian. Oke, sekian dari presentasi untuk PPT. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tindakan. Saya tutup.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.